Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin banyak kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan semakin mencintai kepada kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan banyak membantu kepada kita, mengabulkan doa-doa kita, melindungi kita dari berbagai macam bencana atau musibah. Maka supaya cinta Allah kepada kita semakin besar, semakin sempurna, semakin baik, maka kita harus mencintai kepada Allah. Demikian juga kalau kita cermati dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang di dalam hatinya pasti ada rasa cinta, mulai dari cinta kepada dirinya, atau kepada keluarganya, atau kepada bangsanya, atau kepada agamanya. Bahkan cinta yang paling besar adalah cinta kepada Allah, karena Allah zat yang maha menciptakan kita, zat yang memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan kita. Dan kemudian cinta itu harus dibayar dengan pengorbanan. Semakin tinggi cinta kita, maka harus semakin banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Terus kemudian sekarang kira-kira kepada siapa cinta kita itu harus kita persembahkan? Maka cinta yang harus kita persembahkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu yang paling tinggi, melebihi cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah zat yang maha rahman dan rahim. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan memberikan rahman dan rahim kita. Demikian juga kalau kita mencintai kepada Rasulullah,
maka Rasul juga akan mencintai kepada kita. Maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu Talafun, ada 3 perkara, ada 3 hal. Man kunna fihi wajada halawatan iman. Ada 3 perkara yang kalau seseorang itu mendapatkannya, dia akan mampu untuk mendapatkan lezatnya, manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi, yaitu kalau Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai mimma siwahuma, dibanding dengan cinta selain kepada keduanya. Contohnya Nabi Ibrahim, ya. Ketika disuruh untuk milih cintanya kepada bapaknya ibunya dengan Allah, maka dia pilih cintanya kepada Allah. Ditinggalkannya bapaknya yang menyembah berhala untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Maka Ibrahim dalam hal ini adalah sudah sedikit merasakan lezatnya iman. Wa anna tuhiba al-mar'a, dan sesungguhnya orang tadi mencintai seseorang, la yuhibbu illallah, tidaklah dia mencintainya kecuali kepada Allah. Jadi kalau kita saling mencintai satu dengan yang itu, kira-kira karena apa? Ya. Kalau seorang istri mencintai suaminya karena duitnya, gitu, nek tanggal nom cinta duit, nek tanggal tua ora cinta, berarti belum mendapatkan lezatnya iman. Tapi kalau seorang istri mencintai suaminya karena Allah, karena Allah perintahkan kepada seorang istri untuk taat pada suaminya, ya. Dan sebaliknya, seorang suami cinta kepada istrinya karena apa? Ya. Kalau karena Allah, maka keduanya sudah mendapatkan lezatnya iman. Yang ketiga, wa ayyakrahu ayyaquda fil kufri, dan dia enggan, dia tidak mau kembali kepada kekafiran, kama yakrahul ayyanqufa finnari, sebagaimana dia tidak maunya dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kalau orang sudah mendapatkan 3 hal tadi, maka dia sudah mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Kalau orang sudah mendapatkan lezatnya iman, maka ibadahnya akan menyenangkan, ya. Sholatnya menjadi menyenangkan, sedekahnya, korbannya, zikirnya, semua akan menjadi menyenangkan. Sebaliknya, kalau belum bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, maka ibadah-ibadahnya akan terasa hampa, sholatnya akan hampa, zikirnya hampa, hanya sekedar melakukan rutinitas yang diwajibkan kepada mereka. Maka untuk itu, marilah kita semuanya berusaha untuk mendapatkan lezatnya iman dengan cara mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya. Kemudian suatu saat, ya, ketika Umar bin Khattab itu ketemu dengan Rasulullah, gitu, dia berkata, wahai Rasulullah, saya itu mencintai engkau melebihi cintaku kepada selain engkau.
Tetapi kalau dengan diri saya masih saya cintai diri saya, ya. Kemudian Rasul bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi." Maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kamu, hatta aku ahabba ilaihi, sehingga aku Rasulullah lebih dicintainya min walati wa walatihi, dibanding cintanya kepada bapak ibunya dan kepada anaknya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan cinta kita kepada bapak ibu kita. Kok bisa begitu? Bagaimana? Karena yang namanya Rasulullah itu adalah orang yang sudah diberi petunjuk Allah. Dia tahu apa yang akan terjadi di akhirat. Sementara orang tua kita biasanya kasih sayangnya terbatas pada kasih sayang dalam kehidupan dunia. Orang tua kita tidak tahu tentang akhirat. Maka sekali lagi, cinta kita kepada Rasulullah harus lebih tinggi dibanding dengan cinta kepada bapak ibu kita. Contohnya ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair, ya. Sahabat Mus'ab bin Umair itu adalah anak tunggal dari orang kaya. Ibunya kaya, anaknya cuma satu, anaknya ganteng, ya. Anaknya bagus. Suatu saat Mus'ab bin Umair itu masuk ke dalam Islam, ya. Terus ibunya nggak terima, nggak mau. Mus'ab, kamu harus keluar, ya, tinggalkanlah Muhammad, jangan mengikuti Muhammad, ya. Maka Mus'ab nggak mau, tetap dalam keadaan Islam, nggak mau keluar meninggalkan Islam. Sampai diboikot ibunya, nggak dikasih penghidupan atau uang, tetap dalam keadaan Islam. Jadi bagi Mus'ab bin Umair, Rasulullah lebih dicintai dibanding dengan ibunya. Nah, untuk itu monggo kita semuanya juga begitu. Kalau nanti ada harus memilih cinta kepada bapaknya, ibunya, atau kepada Rasulullah, maka kita cinta kepada Rasulullah, ya. Sehingga perintah-perintahnya Rasulullah itu harus lebih diutamakan dibanding dengan perintah dari bapak ibunya. Kemudian namanya cinta itu penuh dengan ujian, ya. Kalau ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita, maka harus ada ujian, ya. Menguji kesetiaannya dengan mengeluarkan uangnya. Mas Fadil, kalau kamu cinta padaku, mbak, aku ditukokne bakso. Nek mong bakso pirang mangkok to wis tak tukokke. Kalau kamu cinta padaku, mbak, aku diberikan HP terbaru. Wah, nggih, mumet, nggih. Nah, HP terbaru regane 8 juta ya mumet sih. Ya, tapi mungkin demi cintanya tetap disembadani. Nah, makanya yang namanya cinta itu butuh namanya pengorbanan. Demikian juga cinta kita kepada Allah dan Rasulnya juga butuh pengorbanan, butuh ujian. Maka di dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang kedua, Allah berfirman, wahai hambaku, wahai orang-orang yang beriman, akhasiban nasu, adakah manusia itu mengira, ayut roku, bahwasannya mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, ayyakulu amanna, ketika dia menyatakan beriman, ya. Jadi maksudnya
Setiap orang yang menyatakan beriman itu pasti akan diuji. Wahum laitan, sedangkan kan tidak diuji. Itu satu pertanyaan yang tidak butuh jawaban, yang artinya setiap keimanan itu membutuhkan suatu ujian. Maka kalau kita menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus siap untuk menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Semakin tinggi tingkat imannya akan semakin besar, semakin tinggi, semakin sulit tingkat ujiannya. Ya seperti anak sekolah, gitu. Ketika kelas 1 matematika pelajarannya apa? 1 tambah 2 berapa? Itu kelas 1 SD. Nah kelas 1 SMP bukan 1 tambah 2 berapa? Ya, 1 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 2 berapa? Ya, lebih susah. Semakin tinggi tingkat akan semakin susah. Maka kalau kita pas dikasih ujian yang berat, seharusnya senang. Kenapa? Karena tingkat iman kita sudah tinggi, seperti Nabi Ibrahim. Ya, kalau kelas kita kira-kira ujiannya apa? Kalau kelas kita kira-kira ujiannya apa, Bu? Randidit. Ya, randidit paling kan cuma sehari 2 hari, paling sepekan. Ya, lah kalau hajat tuh randidit mau 13 tahun. Itu kan ujiannya berat, ya, namanya harus siap untuk ujian. Terus macam-macam ujian, ya. Yang pertama, secara garis besar ujian itu ada 2, ujian yang menyenangkan dan ujian yang menyedihkan. Menyenangkan itu untuk menguji kesyukuran, kesedihan untuk menguji kesabaran. Secara besar seperti itu. Maka dalam surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat yang ke-35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap jiwa itu pasti akan mati. Ya. Contoh si A diberi umur 60 tahun, maka nanti udah 6 tahun maka si A itu mati. Si B 70 tahun, ya, si C 30 tahun, masing-masing punya masa sendiri-sendiri. Wa naqakum bisa walahir fitnah, dan sungguh kami Allah akan menguji kamu wahai manusia bisarri wal khairi, dengan keburukan-keburukan dan dengan kebaikan-kebaikan. Contohnya keburukan apa? Dodol rapayu, gitu. Nandur padi nggak panen, kelangan duit, gitu. Kelangan sepeda motor, awake loro. Itu kan namanya ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Wal khairi, dan juga ujian-ujian yang menyenangkan. Dodole laris, teko tekan dasaran ngadeg ngantek-entek lungguh-lungguh mergone laris raja ngantek bokonge ra ketok. Ya. Nah, nandur pari panennya bagus alhamdulillah. Tumbas moto itu hadiah mobil alhamdulillah. Nek tumbas mobil itu hadiah moto. Moto cap mobil, mobil cap moto. Nah, itu kebaikan ya. Dua anak dilelah kok yo pinter-pinter alhamdulillah. Ya, jadi ujiannya ada 2, ujian keburukan untuk menguji kesabaran, dan ujian kebaikan untuk menguji kesyukuran. Dan nanti ada 4 orang, ada 4 orang. Yang pertama, orang yang ketika diuji sabar bisa sabar, ketika diuji syukur bisa syukur. Ya. Yang kedua, ketika diuji sabar bisa sabar, ketika diuji syukur enggak bisa syukur. Ya. Yang ketiga, ketika diuji sabar tidak sabar,
Tapi ketika dia syukur, dia bisa syukur. Lah yang paling jelek itu kalau pas diuji sabar tidak sabar, diuji syukur ya tidak syukur. Ya, ketika masih miskin ndak dinomong nyebut wae. Aku ki dek ra sugih-sugih melarat terus. Nah, ketika sudah anaknya mentas kemudian jadi orang kaya, ya enggak pernah syukur, gitu. Itu namanya orang yang tidak lulus dalam ujian. Nah, semoga kita termasuk orang yang pertama, orang yang ketika diuji kesyukuran bisa syukur, dan ketika diuji kesabaran kita bisa sabar. Kemudian ujian yang lebih detail, lebih rinci dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 beserta bagaimana kita mensikapi ujian. Allah berfirman, walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kau bisain dengan sesuatu perkara. Ya. Yang pertama minal khaufi, dari kelaparan. Kalau pada zaman dulu tuh katanya mbah-mbah kita pas pada zaman penjajahan Jepang, wong Jawa nek mangan mboten sego, mangane saeneke, terus terjadi namanya HU, napa? Busung lapar, wetenge blending tapi dia lapar. Kenapa? Kelaparan. Itu yang pertama. Wa nasi minal amal, yang pertama minal khawfi, dari ketakutan, wa dan kelaparan. Wa nasi minal amal, yang ketiga diuji dengan berkurangnya harta benda. Dulu hartanya 1 triliun, sekarang cuma 1 juta. Gitu. Kira apa? Berkurangnya banyak sekali. Gitu. Dulu mobilnya 5, sekarang tinggal mobil-mobilan. Nah, itu berarti kan berkurang, atau yang lainnya. Wal angkusi, dan juga berkurangnya jiwa, ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Jadi punya anak 5, sebagian dari santri saya punya anak 5, kena COVID itu yang sedo 2, jadi tinggal 3. Itu kan suatu ujian. Wasawarot, dan juga berkurangnya buah-buahan hasil panen. Nanam padi biasanya panennya 3 ton, sekarang cuma 3 kuintal. Berarti bulan. Wa basiri sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Lah orang yang sabar adalah alladzina idza asabahum musibah. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika terjadi musibah, qalu, mereka berkata, mereka menyadari, innalillahi, kami ini hakikatnya miliknya Allah, diriku itu miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya akan kembali. Dulu saya lahir di dunia tidak bawa apa-apa, nggak bawa uang, nggak bawa baju, nggak bawa mobil. Nanti kalau mau mati ya nggak bawa apa-apa, dan akan kembali kepada Allah. Lah dengan adanya istirja mengembalikan tadi, maka hatinya akan jadi sabar. Kehilangan dit sebesar 100 juta, tapi kalau dia melenggono lah, dek ben yo ora tau didit sakmono, saya kira ya ora masalah. Saya masih teringat saya masih teringat seorang pengusaha emas di daerah Temanggung beberapa puluh tahun yang lalu. Suatu saat dirampok toko emasnya sampai kehilangan kurang lebih 3 miliar uangnya, harganya 3 miliar. Tapi dia tenang saja, kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki, itu cuma titipan. Makanya
Orang Jawa berkata, bondo ki ya mung titipan, nyawa ya mung gaduhan, pangkat ya mung sampiran. Kalau sudah diambil yang empunya, kita nggak bisa mempertahankan. Ya. Nah, terus orang-orang yang dia bisa beristirja dan sabar, maka ulaika alaihi salatu min mereka akan mendapatkan ucapan selamat. Kalau kita pas diuji dan kita berhasil, akan mendapatkan ucapan selamat dari Allah Ta'ala, warahmat, dan juga diberikan belas kasih. Ya, jadi kita harus yakin bahwa kalau kita itu sabar, kita akan diberi ucapan selamat dari Allah Ta'ala dan diberi apa? Belas kasih. Mereka humul muhtadun, dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Lah kalau dibalik Bapak Ibu, kalau orang diuji dengan ujian-ujian yang berat, terus dia tidak berhasil, maka dia tidak akan mendapatkan pujian. Tidak dijempol tapi dijentik, tidak dipuja tapi dicela. Ya, makanya ketika datang ujian, kita harus berusaha untuk bisa berhasil. Terus apa ujian-ujian yang diberikan kepada kita? Ya, di dalam surat Muhammad surat yang ke-47 ayat yang ke-31, Allah berfirman, wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum, dan sungguh kami Allah akan menguji kepada kamu sampai kami mengetahui mana di antara kamu orang yang bersungguh-sungguh, wasobirina, dan orang yang bersabar. Contohnya begini, kalau kita itu tidak diperintah suatu perbuatan yang berat, itu kita nggak tahu berapa kemampuan kita. Contohnya gini, kalau saya mengangkat mos ini yang kita angkat, itu kan tidak maksimal kekuatan saya. Kenapa? Yang dengan enteng. Tapi kalau ngangkat ini, itu kan kita akan ngangkat dengan kekuatan penuh. Nah, itulah yang akan membedakan. Orang itu kalau ujiannya kecil nggak akan mujahadah, tapi kalau dia ujiannya besar, dia akan bermujahadah. Kemudian juga untuk menguji kesabaran kita. Bapak, nyoki blonjomu sak jutan tekno sedino, gampang, rasa mikir, neng nek bu ki blonjomu piro Pak? 100.000 nggo 30 dino. Itu kan mikir, jadi begitu. Kalau nggak ada soal tuh orang tuh nggak berpikir, tapi kalau ada soal yang berat, orang kan berpikir. 100.000 nggo 30 dino, tukokne uyah dimut bareng 30 dino. Ya, nah gitu kan. Terus walaupun akhbarakum, dan kami Allah akan kabarkan kabar-kabar kami. Oh, si A berhasil, si B nggak berhasil, si C berhasil, itu akan diberitahukan. Sekarang saya contohkan, penjenengan tahu yang namanya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberi ujian berupa harta yang banyak, tapi berhasil syukurnya. Ya, beda dengan Korun juga kaya Pak, tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena sombong. Maka barang siapa diberi kekayaan terus syukur, berarti berhasil seperti Nabi Sulaiman. Kalau diberi kekayaan enggak bersyukur malah tambah sombong, berarti muridnya si Korun enggak berada dalam ujian. Makanya monggo kita sebenarnya harus banyak-banyak berhasil.
Terus akibat ujian, orang tuh kalau mengikuti ujian ada dua kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Gitu? Terus yang lulus dikasih jempol, yang enggak lulus dikasih nopo? Jentik. Jentik ini nopo? Dihinakan. Ya. Maka dalam pepatah Arab dikatakan fil imtihani, di dalam suatu ujian yukramul mar'u, dimuliakan seseorang, wa yuhanu, dan dihinakan. Jadi dengan adanya ujian tadi ada orang-orang yang dimuliakan seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, kan orang-orang yang dimuliakan karena ujian. Tapi ada yang dihinakan, contohnya Fir'aun, Namrud, Korun, itu Abu Lahab, Abu Jahal. Itu adalah orang-orang yang dihinakan. Kenapa? Enggak, berarti ketika diuji. Nah, semoga kita semuanya berhasil dalam setiap ujian-ujian kita. Seandainya, tidak semua, tapi ada banyak yang berhasil. Ada 10 soal ujian kita kerjakan, nomor 1 benar dan seterusnya. Kemudian dikoreksi, setiap koreksi yang benar 8, nilainya berapa? 80, alhamdulillah. Gitu? Tapi kalau nilainya cuma 2, berarti ya innalillah. Gitu? Ujiannya 10 kok sing bener wong loro tok. Apalagi kalau enggak ada yang benar, berarti ya bodoh tenan. Contoh saja. Kita kadang-kadang sok masih bodoh ning ra gelem ngakoni bodhone. Contohnya ngeten. Nabi bersabda, al yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik dibanding tangan-tangan di bawah. Pertanyaannya, pilih maringi napa diparingi? Kalau kita masih pengen diparingi, ya berarti belum berhasil. Ya, terus kita harus berubah dari yang diparingi ke yang maringi. Tahun 70-an itu orang Sabran, wong Sabran tuh sing korban wedhus siji dum sak desa. Ya, saya masih ingat. Sekarang tahun 2020 sing korban wong 9 sapi, alhamdulillah. Itu sudah ada perubahan yang signifikan. Ya, semoga tahun depan tambah lagi. Ya, jadi kita harus surplus. Jadi sekali lagi itu akibat ujian. Nah, terus kemudian kita ambil contoh orang yang sudah diuji berkali-kali tapi selalu berhasil. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahim rabbuhu, dan ketika Allah menguji kepada Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa perintah. Fa'atamahun, Ibrahim selalu menyempurnakan, mengerjakan dengan sempurna. Nilai itu nilainya 100, bukan cuma 90. Nilainya berapa? 100, ora trimo 90. Kalau kita ulangan nilai 70, kira-kira pun marem dereng. Bijine 70 pun marem dereng. Dereng marem, kudune 100 Pak Ngela, gitu loh. Lah karena dia berhasil terus Allah jadikan dia sebagai imam, sebagai pimpinan, sebagai qudwah hasanah. Ya, makanya nanti kita juga begitu. Kalau kita diuji selalu berhasil, terus orang akan nirun kepada kita. Diuji cara mendidik anak. Oh, Ibrahim itu mendidiknya menjadi anaknya jadi nabi. Anaknya tidak cuma jadi ustadz, jadi nabi, Pak. Ya. Nabi Ibrahim mempunyai 2 putra, Ismail dan Ishak, semuanya jadi nabi. Ya. Bahkan bapak ibu ada nih, maaf saja, ada seorang mantan BTS. Dia sadar, terus dia punya anak 7, semuanya jadi nabi. Ya,
Itu karena apa? Karena hebatnya tobat, bukan hebatnya maksiat. Hebatnya tobat. Orang itu kalau mau tobat terus diberi nikmat yang lebih besar. Ya makanya kita jangan pesimis ya. Bapak ibunya nggak paham Quran masalah, sing penting anaknya paham Quran. Anaknya nggak paham, cucunya nggak paham, cicitnya ya tetap harus ada optimisme ya. Terus kemudian ujian apa saja yang diberikan pada Ibrahim? Macam-macam ujiannya Nabi Ibrahim. Yang pertama, memisai kaumnya karena Allah. Kaumnya ketika disuruh untuk menyembah kepada Allah tidak mau. Kenapa? Karena mereka kebanyakan adalah penyembah berhala. Sampai dia pergi dari kaumnya ya, padahal adalah tetangganya yang dikenal sejak kecil, kemudian ditinggalkan demi cintanya kepada Allah Ta'ala. Terus yang kedua, berdebat dengan Namrud ya, seorang raja yang bengis, yang kasar, yang kejam ya. Ketika didebat oleh si Ibrahim, "Hei Ibrahim, siapa Tuhanmu?" "Tuhanku itu adalah Tuhan yang mematikan dan menghidupkan." Namrud dengan congaknya berkata, "Kalau cuma gitu saya juga bisa." Nggak percaya kamu? Mbak, pengawal, bawa dua budak ke sini ya. Ini lihat Ibrahim, ini saya matikan, dipancung Pak. Teras, saya kan bisa mematikan. Ini saya hidupkan, kamu boleh pergi sana, kan menghidupkan ya. Nah itu Namrud. Kemudian Ibrahim nggak mau kalah. Tuhanku itu adalah Tuhan yang mendatangkan matahari dari timur ke barat. Sekarang kamu datangkan dari barat ke timur, coba kamu bisa gitu? Sampai seperti itu. Yang jatuh raja bengis, bukan cuma tetangganya gitu? Ancaman apa? Mati gitu. Ya, itu ujiannya Ibrahim. Kemudian dibakar dalam api, sudah diikat oleh Namrud ya, sana sudah dinyalakan api, kemudian sudah dilempar ya. Lalu kira-kira cara nyelamatnya bagaimana ya? Sudah lewat ini ya, cara selamatnya bagaimana? Dia berkata, pripun Bapak Ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nas, itu untuk mengatasi bahaya yang sudah mengancam. Janjian nyarutang Selasa jam 7 esok, iki jam setengah 7 rung didit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dok. Monggo Pak, pangapunten, pun ngeten mawon nggih, api-api ananten nggih pripun? Pun sek niku utangnya mboten saged disaur, kalih niki kula titip 200.000 kangge panjenengan. Enak lah gitu. Enak. Nah, itu panjenengan harus meyakini pada Allah, amun kepada yang lainnya. Enak. Nah, makanya harus begitu. Kemudian yang keempat apa? Meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus, yang tidak berpenghuni 13 tahun. Bu, Bapak, kowe nang kene ya? Nang kene. Lho, lah terus piye? Srapopo, nang kene karo tone ya. Aku tak rono sik, tak tinggal. Lho, di tengah padang pasir sama anak kecilnya yang berlahir ditinggal 13 tahun ora diteleki Bapak. Kira-kira bagaimana sumedhot rasane ngati. Gitu. Itu kan tetap dilakukan. Maka kemudian diabadikan ya. Ketika mau ditinggalkan, ini terutama untuk bapak-bapak mau meninggalkan garwane pas randidit. Nah, didit ora masalah, nggih. Nyobu tak tinggal sesasi tak edit 30 juta ora masalah.
30 itu jadi masalah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tinggalkan anakku biwadin ghairi zar'in, di lembah tandus yang tidak ada tumbuhan. Inta Baitul Haram, di sini di rumah yaitu Baitul Muharram. Jadi dipasrahkan kepada Allah, ya, supaya Allah memberikan penghidupan dan kecukupan. Ya, sekali lagi nanti ketika ini kita bapak-bapak mau meninggalkan anak istri kita itu harus dititipkan kepada Allah, apalagi kalau sudah dalam keadaan pas-pasan, ya. Terus ketika Hajar tanya, wah Ibrahim, mau kemana kau? Ibrahim kemudian pergilah. Ini perintah Allah bukan? Mantuk tak? Ya sudah. Ya, cukup dengan Al-Quran. Ya. Kemudian nanti akan ditolong Allah. Nah, kemudian seterusnya setelah 13 tahun datang betapa rindunya dengan anak dan istrinya. 13 tahun nggak ketemu, tahu-tahu sudah menjadi anak yang lucu. Tidak lama kemudian disuruh untuk menyembelih. Ketemu rung suwe loh. Kemudian suruh membelih, wong dibelih kan mati. Kalau sudah mati, nggak punya anak lagi, padahal anak itu ditunggu lama. Gitu. Maka kemudian kita, ya, di surat As-Saffat ketika Ibrahim diperintahkan dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail, terus ditanyakan pada anaknya, "Leh, apa Pak? Tadi malam Bapak mimpi apa? Mimpi nyembelih kamu, ya, nyembelih kamu. Oh, ya silakan, dilaksanakan tuh perintah Bapak." Insya Allah saya menjadi orang-orang yang sabar, ya. Terus akhirnya ketika dilakukan sampai pada titik puncak kesetiaannya, Allah ganti Ismail yang di sana dengan seekor kibas, ya. Kemudian menjadi apa? Menjadi sunnah hasanah. Seandainya Bapak Ibu, seandainya Ibrahim nggak mau menyembelih anaknya, kira-kira kan jadi apa? Menjadi sunnah syai'ah. Ibrahim menjadi orang yang durhaka kepada Allah kalau nggak mau melaksanakan. Tapi kalau dia mau melaksanakan, menjadi sunnah hasanah. Lah, maka kemudian di saat ini kita ngambil pelajaran dari Ibrahim. Yang pertama, monggo kita semuanya sebagai orang beriman harus mau berkorban untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Korbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, uang, bahkan kalau perlu apa, nyawa dan keluarga kita. Nanti Allah akan mengganti, membayar dengan bayaran yang lebih besar. Dunia akhirat, rezeki yang melimpah dunia sampai di akhirat. Di akhirat akan diberi surga yang nilainya, harganya lebih mahal dibanding dunia dan seisinya. Ya, makanya monggo kita jangan iman untuk berkorban dalam rangka untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Allah berfirman, jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, aku dekat satu hasta. Ya, jika aku satu hasta, aku dekat satu depan, dan seterusnya. Jika panjenengan atau kita mendekat dengan yang wajib-wajib toh, Allah akan berikan rezeki yang wajib, rezeki wajib toh. Ya. Kalau rezeki wajib itu contohnya gaji pokok tok, ora enek lemburan, ora tunjangan. Gitu, pas-pasan gitu. Tapi kalau kita wajib terus ditambah apa? Sunnah, ada tunjangan. Tunjangan kemahalan, tunjangan istri, tunjangan anak. Sudah wajib, sunnah tambah fadilah, akan tambah lagi. Ya, makanya kalau kita menginginkan rezeki yang fadilah utama,
monggo amal juga amal-amal yang fadilah, jangan cuma amal-amal yang biasa. Jika kita ingin rezeki yang luar biasa, maka kita harus ibadahnya luar biasa. Indah sedina ten mriki kerja entuk dit 100 itu kan biasa. Sedina 100. Nek sedina 100 juta kan luar biasa. Indah, makanya monggo kita jangan hanya menjadi orang-orang biasa, tapi mari kita menjadi orang-orang yang luar biasa, utamanya dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan semoga kita semuanya diberi kekuatan, petunjuk, keikhlasan, keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.